Namun, tentu saja hal ini tidak diketahui oleh teman-teman Muslim yang agak mendalami agamanya. Dan informasi ini disembunyikan oleh teman-teman Muslim yang benar-benar pakar demi membela agama. Menuduh Al-Quran mengalami perubahan dengan alasan adanya qiraah yang berbeda-beda, ini tidak akan mungkin dituduhkan di tingkat akademisi atau di diskusi yang dilakukan oleh orang-orang berilmu. Jangankan cendekiawan dan ulama muslim, kalangan tokoh-tokoh agama lain saja tahu bahwa menuduh Al-Quran mengalami perubahan karena perbedaan qiraah itu sama sekali tidak benar. Tuduhan seperti ini hanya mungkin laku di kalangan orang-orang awam, itu pun kebanyakan yang non-muslim bisa termakan nih seperti ini. Tapi kalau orang Islam, secara umum ya orang Islam itu tahu bahwa dalam agamanya ada perbedaan-perbedaan yang bukan hanya dibolehkan, tetapi justru itu dituntunkan dalam agama. Muqaddimah ini perlu saya sampaikan supaya Anda tahu bahwa penjelasan yang saya sampaikan ini hanya kulit saja. Baiklah, saya hanya akan menyampaikan dua jawaban saja. Yang pertama, bahwa perbedaan qiraah itu justru itu diajarkan langsung oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi perbedaan dalam Islam itu bukan hanya ada yang dicela, artinya tidak boleh berbeda, tapi ada yang dibolehkan, bahkan ada yang dituntunkan alias diperintahkan, baik oleh sang pemilik syariat Allah Subhanahu wa taala atau sang pembawa syariat Nabi Muhammad SAW, termasuk dalam masalah qiraat. Jadi qiraat yang berbeda itu semuanya sumbernya dari Nabi Muhammad SAW. Terlalu banyak hadis-hadis yang menyebutkan dan menerangkan bahwa qiraat itu sumbernya dari Nabi kita Muhammad SAW. Dalam riwayat yang masyhur, yang saya yakin penuduh ini juga pernah dengar, bahwa Umar bin Khattab itu pernah mendapati seorang sahabat, yaitu Hisham bin Hakim, membaca Quran dengan riwayat yang berbeda. Maka kemudian oleh Umar, Hisham ini ditangkap dan dibawa kepada Nabi SAW. Dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ini Hisham telah membaca Quran dengan cara yang tidak engkau ajarkan." Maka Rasul memerintahkan agar Hisham membaca Quran. Setelah Hisham selesai membaca, sambil tersenyum Rasul mengatakan, "Seperti itulah juga Quran diturunkan. Sesungguhnya Quran itu diturunkan dalam 7 huruf. Maka bacalah dari Quran itu yang paling mudah menurut kalian." Dan secara khusus memang Rasul pernah meminta kepada Jibril agar cara baca Al-Quran itu dimudahkan. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Jibril, aku diutus kepada kaum yang ummi, yang mereka kebanyakannya adalah buta huruf. Dari mereka ada orang-orang tua, ada orang-orang lemah, ada anak-anak, dan ada orang-orang yang bahkan tidak pernah membaca buku manapun. Berikanlah keringanan." Maka Jibril berkata, "Ya Muhammad, innal Qur'an unzila ala sab'ati ahruf." Wahai Muhammad, Quran itu diturunkan dalam 7 huruf. Makna 7 huruf ini dalam 7 cara baca yang berbeda-beda. Karena memang Al-Quran itu diturunkan kepada bangsa Arab yang dialek mereka satu sama lain saling berbeda-beda. Seperti halnya lah bangsa kita, wong sama-sama orang Jawa saja, itu kata engkau, ada yang riko, ada yang rika. Kata enggih yang artinya iya, dalam bentuk yang lebih sopan dalam bahasa Jawa, itu ada yang dilafatkan enggih, ada yang enggih, ada yang injih. Jika Al-Quran itu hanya dengan satu cara baca, maka itu akan merepotkan orang-orang Arab. Terlebih orang Arab itu jauh lebih medok dari kita. Lisan kita itu cenderung gaduh-gaduh, masih bisa menyesuaikan. Maka Al-Quran turun dalam bentuk yang memudahkan. Dan yang kedua, adanya perbedaan qiraah itu justru menjadi tanda keluar biasaan Al-Quran dan menjadi mukjizat Quran itu sendiri. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajaduhu fihi ikhtilafan katsira." Tidakkah mereka mentadaburi, merenungi, memikirkan Al-Qur'an? Seandainya Quran itu bukan dari Allah, maka manusia akan mendapatkan di dalamnya pertentangan yang begitu banyak. Kalau Al-Quran yang turun dalam satu riwayat tidak ada pertentangan, mungkin ada yang mengatakan itu biasa, kan satu riwayat, walaupun itu sudah luar biasa. Al-Quran itu dibaca dalam riwayat yang berbeda-beda, tetapi bukan menghadirkan pertentangan, justru saling melengkapi dan menguatkan. Itu tidak akan mungkin terjadi kecuali karena Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar. Kita ambil contoh ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun." Dalam satu qiraah dibaca yakdzibun, yang artinya mereka berdusta. Tetapi dalam qiraah yang lain dibaca yakdzibun dengan yukadzibun, mereka berdusta dan mendustakan pihak yang lain. Dan silahkan buka dalam tafsir, baik dibaca dengan yakdzibun atau yukadzibun, itu semuanya menggambarkan secara utuh makna ayat tersebut. Ini baru dari bahasa, belum lagi nanti dari fikih. Dengan adanya qiraah yang berbeda-beda itu, ulama justru menemukan solusi atas permasalahan fikih yang tidak bisa diselesaikan dengan satu qiraah. Masih banyak penjelasan yang lainnya. Bagi siapapun yang mau serius, datangi saja ulama, Anda akan dapatkan penjelasan yang sangat memuaskan. Justru Anda akan terkagum-kagum dengan adanya perbedaan qiraah ini.